Baik, untuk terapi rokok, ya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, semoga Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang menghendakinya dan berniat untuk berhenti merokok setelah mendengarkan kajian singkat ini. Ya. Pertama, hukum rokok adalah haram. Ya. Haramnya adalah bukan pada tembakonya, ya, karena tembakau adalah sesuatu yang Allah Ta'ala tumbuhkan dan dia memiliki efek atau manfaat yang banyak dan baik. Ya. Haramnya ketika rokok ini terus-menerus dikonsumsi, menimbulkan kecanduan, ya, dan kemudian merusak paru-paru dan organ-organ yang lainnya. Setelah itu juga merusak kantong, ya, membuat duit kita habis. Ya. Innamal mubadzirina ihwati syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah saudara kandungnya setan. Seperti itu. Jadi memang menghambur-hamburkan uang ini dilarang di dalam Islam secara pasti seperti itu. Dan kemudian selanjutnya, ya, orang yang berusaha mencari uang sendiri, menghabiskan waktunya, dan kemudian membakar uangnya sendiri, ya, itu tentu adalah satu dosa karena dia menghabiskan kesempatan untuk hal yang sia-sia. Ya, dan kemudian ketika orang merokok dia tidak berpikir. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika keluar daripada kamar mandi, beliau mengucapkan gufronaka. Itu adalah permintaan maaf kepada Allah disebabkan di dalam kamar mandi itu tidak berzikir seperti itu. Dan kemudian, ya, kenapa demikian? Karena orang itu akan menyesali di akhirat nanti, akan menyesali apa-apa yang dia lewatkan di dunia, ya, 1 jam yang dia lewatkan di dunia tanpa berzikir. Itu poin kedua, ya. Kemudian poin ketiga, hamba Allah yang dimuliakan, ya. Rokok itu adalah makanan yang bisa dinikmati oleh penikmatnya di dalam toilet, ya, di dalam kamar mandi, di WC. Di WC umum itu banyak orang yang merokok, banyak puntung-puntung rokok. Kenapa? Dia bisa dinikmati di tempat-tempat kotor karena memang dia kotor. Mulut perokok juga kotor, ya. Asbak itu kotor, astre itu kotor. Maka mulut yang kotor ini disukai setan, dan setiap yang kotor itu disukai setan karena setan adalah makhluk yang kotor. Seperti itu. Jadi 3 poin ini perlu diketahui, ya. Kemudian poin berikutnya yang keempat, orang yang menghabiskan waktunya lalu dia membakar uangnya itu orang gila. Coba tanya anak-anak, ya, bakar di depan anak itu uang 50.000 atau 100.000 dan sampaikan kepada anak itu bahwa ini uang saya, lalu dibakar sendiri. Tanya anak itu, kira-kira saya ini normal apa tidak? Pasti anak itu menjawab tidak normal karena dia berusaha mencari uang lalu membakarnya. Sedangkan uang yang dibakar karena rokok itu bukan 100-200 ribu, bisa jutaan kalau dihitung tiap tahunnya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, telah mengeluarkan fatwa haramnya rokok. Ya, disepakati 31 provinsi. Hanya 3 provinsi yang tidak mengikuti atau tidak mengharamkan rokok, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ya, Bali Islamnya 13%. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, ya memang banyak kiainya yang merokok. Jadi tidak haram di sana, hanya makruh begitu. Ini Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Seluruh provinsi Indonesia MUI-nya sepakat bahwa rokok adalah haram. Kalau ada orang yang mengatakan rokok tidak haram, memang dia menyukai rokok itu sendiri. Ya, dan maksiat itu memang menyenangkan gitu bagi pelakunya. Dan selanjutnya yang keenam, ya. Orang yang merokok itu pasti bersama setan. Kenapa? Pertama, merokok adalah tidak baca bismillah. Apapun yang dimakan, diminum, dihisap tanpa bismillah itu dihisap atau dimakan oleh setan. Ya. Ini poin penting, teman-teman. Jangankan rokok, makanan yang halal saja dimakan tanpa baca bismillah itu dimakan oleh setan. Poin penting ini, ya. Dan tidak ada orang yang merokok pakai baca bismillah. Tidak ada. Tidak ada juga orang merokok sambil berzikir, tidak ada. Ya.
Adapun kalau dia merokok sambil berzikir itu keliru, karena itu sebuah kemaksiatan. Setidaknya sesuatu yang makruh menurut mereka yang tidak mengharamkannya. Baik, poin ketujuh, hamba Allah yang muliakan. Sekecil apapun hal yang diharamkan, ya itu disukai setan. Maka rokok seperti musik, ya, dia adalah tempat berkumpulnya para setan-setan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang poin ketujuh, tadi termasuk poin keenam ya, bahwa rokok itu menimbulkan kecanduan, ya, karena dibuat oleh penjual rokoknya. Dan nikotin ini akan hilang dalam 20 hari. Nikotin akan hilang dari dalam darah dalam 20 hari. Jadi berhentilah merokok 20 hari. Ya, insya Allah akan terbebas daripada kecanduan rokok ini. Dan kemudian adakah terapi khusus untuk pecandu rokok ini? Ya, pertama perlu diketahui ya bahwa ingin berhenti merokok itu harus didasari oleh niat yang kuat. Dan dasar niat yang kuat adalah ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Ya. Ingin dekat dengan keridhaan Allah. Ya, bagaimana kita berdoa sambil merokok? Bagaimana kita merokok lalu berdoa? Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ingin mendapatkan keridhaan. Bagaimana jiwa kita akan suci kalau kita terus-menerus mengotorinya dengan hal yang kita ketahui. Ya. Jadi niatan untuk mendapatkan keridhaan Allah, ingin sholat yang khusyuk, ya, dan kemudian ingin bersih, ya, karena keimanan, kebersihan itu bagian daripada iman, ya. Kemudian ambillah cara-cara yang syar'i. Ya, saya telah mengembangkan metode terapi al-baqarah, itu berhenti merokok bisa, alhamdulillah, ya. Berhenti merokok itu bisa. Orang yang membaca al-baqarah rutin 20 hari saja tadi, disertai tidak merokok lagi, itu akan kehilangan rasa enaknya rokok. Bahkan ada yang 2 hari dia baca, 2 putaran, ya. Hari ketiga itu tenggorokannya sudah tidak nyaman lagi, sudah batuk, tidak enak, dan keluar dahak, ya. Dan kemudian kecanduan rokoknya hilang, masya Allah. Nah, jadi diruqyah seperti biasa saja, ya, dengan niat ingin menghilangkan candu rokok itu biasanya hilang. Beberapa kali setelah saya terangkan hal ini, orang keluar dari tempat pelatihan itu, dia menunjukkan kepada saya, nih Ustaz, ini rokok saya, masih saya bawa hari ini, dia remas-remas, dia injak-injak. Tidak tahu besok merokok lagi apa enggak, ya. Seperti itu hamba Allah. Ya, adapun meruqyah dengan memijat titik-titik tertentu, perlu diketahui ya. Pertama, titik-titik yang dipijat itu adalah titik-titik perasaan, di mana setan menguasai perasaan seseorang melalui titik-titik itu. Titik itu dikenal dengan titik SEF, ya, titik spiritual emotional freedom technique. Nah, SEF ini adalah metode turunan dari EFT, emotional freedom technique. Ini adalah metode hipnotis. Hipnoterapi ini turunan dari hipnotis, ya. Dan ini tidak diperkenankan di dalam Islam, telah dipatwakan haram oleh Lajnah Daimah Saudi Arabia, termasuk sihir kata-kata, ya, seperti itu. Dan adapun orang yang melakukan itu meruqyah sambil memijat itu boleh, ya. Tapi tidak diikuti dengan metode SEF, ya, metode sugesti, ya, metode afirmasi, kemudian titik-titik meridian, cakra-cakra ini dan itu memijat titik-titik yang di sana ada setan. Itu bisa saja seperti itu. Dan saya sangat sarankan terapi al-baqarah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semuanya. Ini bagi ikhwan yang masih merokok, ya. Ini mudah-mudahan nasihat ini masuk ke dalam ruang kolbunya, dan Allah mudahkan antum untuk berhenti merokok. Amin. Barakallahu fiik.